Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah menjadi kewajiban kita pada pagi hari ini untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini tanpa bermaksud membanggakan diri kita, tanpa berniat menyombongkan diri kita, kita semua adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati episode kehidupan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kepada Allah, dalam bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini. Dan mengapa saya mengatakan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua mengetahui bahwa pada saat kita sedang bermajlis di tempat ini, pada saat kita sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mungkin melewati pagi hari ini bukan dalam beribadah kepada Allah. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang melewati episode kehidupan mereka pada pagi hari ini dalam upaya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita itu juga mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda iman kita, tanda kesempurnaan iman kita adalah ketika kita menginginkan saudara kita mendapatkan nikmat yang sama kita rasakan nikmatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kehadiran kita di majelis ini insya Allah akan menjadi kehadiran yang tidak akan kita sesali di kehidupan akhirat. Kehadiran kita pada pagi hari ini di masjid ini insya Allah akan menjadi salah satu bagian dari episode kehidupan kita di dunia ini yang kita syukuri nanti di akhirat, yang kita banggakan nanti di kehidupan akhirat, yang nanti di kehidupan akhirat mungkin kita akan mengatakan, duhai, seandainya seluruh episode kehidupanku adalah seperti yang aku lalui pada pagi hari ini dalam beribadah kepada Allah, dalam bermajlis ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari panduan, pedoman, petunjuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan bekal terbaik kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak kita semua untuk
terlebih dahulu mengawali pertemuan kita ini dari tujuan akhir kehidupan kita. Mohon maaf, slide ini diberi judul Begin with the End in Mind. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mungkin pernah membaca salah satu buku bestseller, ya, 7 Habits, ya, 7 kebiasaan manusia efektif yang ditulis oleh Stephen Covey, salah satu kebiasaan manusia yang efektif itu menurut penulis buku tersebut adalah ini. Ya, saya mengutip ini hanya sebagai bentuk pengamalan dari bahwa al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang dari orang yang beriman. Dimanapun dia menemukan, maka dialah yang lebih berhak untuk mengambil hikmah atau kebenaran itu. Jauh sebelum Stephen Covey menuliskan buku ini atau merumuskan konsep ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah lebih dahulu berkali-kali menegaskan tentang pentingnya poin ini, bahwa setiap kita akan mengawali melakukan sesuatu, hal yang paling penting untuk kita ingat dan kita letakkan dalam pikiran kita adalah akan kemana dan akan apa dampak efek akibatnya kalau saya melakukan ini. Inilah maksudnya begin with the end in mind. Memulai dengan menghadirkan apa endingnya, apa akhirnya kalau saya melakukan ini, melakukan perbuatan ini. Dan itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan tentang akhirat. Allah berkali-kali menyinggung tentang surga, tentang neraka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajak kita semua manusia ini bahwa apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda niatkan, apapun yang Anda cita-citakan, berhentilah sebentar, renungkan dan tanyakan kepada diri Anda, apa yang akan saya lakukan ini akan mengantarkan saya kepada apa? Karena itu ibadah Ramadan, bulan Ramadan adalah sebuah musim yang sangat agung. Dan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada baiknya. Ya, ini bahasa halus saja, sebenarnya ada baiknya. Ya. Semestinya kita mengatakan sudah menjadi kewajiban kita, bukan sekedar ada baiknya. Karena kalau kita mengatakan ada baiknya, ada yang menyimpulkan obat itu sunnah saja. Padahal ini kewajiban kita, ya. Agar supaya Ramadan kita itu lebih bermakna, maka kita bayangkan apa yang akan kita dapatkan kalau Ramadan kita tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun lalu. Kita bayangkan apa yang akan kita dapatkan di akhirat kalau Ramadan kita tahun ini sama saja dengan Ramadan kita sebelumnya yang dipenuhi dengan kelalaian, yang diselingi dengan kemaksiatan, yang ditengahi oleh kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bayangkan itu, kita hadirkan. Supaya apa? Supaya Ramadan itu tidak sekedar menjadi ritual tahunan kita. Berulang-ulang kali Ramadan datang dalam kehidupan kita, lalu kemudian Ramadan itu pergi dan tidak ada satupun dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa Ramadan kita tahun ini? Ya. Kalau di sini rata-rata kita semua berusia 50 tahun, ya, saya mengambil rata-ratanya. Kemudian kita mulai balik pada usia 15 tahun. Ya. Berarti sudah berapa Ramadan itu yang kita lewati dalam usia mukallaf, usia balik. 50 dikurangi 15 berarti berapa itu? 25, 35.
Sudah 35 Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian. 35 Ramadan. Seandainya kita meninggal dunia malam ini, apakah kita yakin di antara 35 Ramadan itu ada yang satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kita meninggal dunia malam ini, apakah ada dari 35 Ramadan itu yang kita meninggal dalam keadaan kita ikhlas karena yakin bahwa setidak-tidaknya sudah ada satu Ramadan di mana ketika Ramadan itu pergi, seluruh dosa-dosaku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Maka kalau kita tidak menghadirkan apa akibatnya akibat yang akan kita rasakan ketika setiap Ramadan dan setiap ibadah-ibadah kita itu hanya lewat dan berlalu sebagai sebuah ritual, maka saya kira Ramadan tahun ini juga akan sama saja dengan Ramadan sebelumnya. Dia pergi meninggalkan kehidupan kita tanpa meninggalkan sebuah jejak yang bermakna dalam catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya saya angkat di sini, saya sering mengangkat kisah ini dalam pengajian untuk menunjukkan betapa pentingnya kita itu selalu belajar dan belajar, selalu menuntut ilmu ya, untuk bisa memahami apa sebenarnya makna terdalam dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita ini bukan cerita dari kalangan umat Islam, tapi ini cerita dinisbatkan kepada agama Sikh. Agama Sikh itu di mana? India. Jadi konon katanya ya ada satu legenda di dalam agama Sikh itu. Legenda itu namanya Ashram Cat, ya, Ashram Cat, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebut dengan istilah the Guru's Cat, ya, kucingnya guru. Ya. Jadi ceritanya begini, ketika mereka akan melakukan ibadah, tiba-tiba lewat seekor kucing, maka guru mereka, apa istilahnya pemimpin spiritualnya, mengatakan kepada murid-muridnya, tolong ikat itu kucing supaya tidak mengganggu ritual kita, ibadah kita. Maka kucing itu pun diikat. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ibadah mereka. Keesokan harinya dan di hari-hari berikutnya, murid-murid ini tanpa diperintah oleh sang guru, mereka menangkap kucing itu dan mengikatnya setiap kali mereka akan beribadah. Jadi setiap mereka beribadah, akhirnya kucing itu selalu diikat. Sampai akhirnya sang guru meninggal dan mereka tetap melanjutkan ritual mengikat kucing sebelum melakukan ibadah. Sampai akhirnya kucing itu juga mati, mereka carikan kucing yang lain untuk mengganti posisi kucing itu untuk diikat. Dan begitulah akhirnya mengikat kucing itu menjadi sebuah ritual yang turun-temurun dilakukan, dan mereka tidak paham sebenarnya kenapa kucing itu diikat. Jangan sampai kita juga begitu melewati Ramadan karena sudah terlanjur nenek moyang kita, bapak kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman di kantor kita juga puasa di bulan Ramadan, kita juga malu kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sedikit membayangkan kira-kira apa yang akan kita dapatkan pada akhirnya di kehidupan akhirat ketika ibadah-ibadah kita termasuk di dalamnya bulan Ramadan itu ternyata tidak punya arti,
ya, dan kemudian tidak punya makna sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cantumkan di sini atau nukilkan di sini beberapa ada 2 ayat dan 1 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan beberapa kepingan atau beberapa potongan episode yang akan dialami oleh orang-orang yang kemudian menjadi penghuni neraka pada atau di dalam kehidupan akhirat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 47. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca dengan jelas ayatnya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 47 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang zalim yang kemudian menjadi penghuni neraka. Jemaah sekalian, kalau Allah sebutkan orang-orang zalim di dalam ayat ini, jangan bayangkan tetangga kita. Jangan bayangkan bos kita. Oh, ini cocok bos saya ini, dia korupsi. Jangan bayangkan orang yang duduk di samping kita. Tetapi bisa jadi kalau kita tidak hati-hati di dunia ini, kita termasuk yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Seandainya orang-orang zalim itu, kata Allah, mempunyai apa? Mempunyai ma fil ardi jami'a. Semua kekayaan yang ada di bumi ini. Jadi Allah menggambarkan bahwa orang-orang zalim itu nanti di akhirat, seandainya mereka mempunyai kekayaan yang banyaknya, yang luasnya, seluas dan sebanyak kekayaan bumi ini, pernah ketemu? Apakah kita pernah ada di antara kita yang pernah ketemu dengan orang yang kekayaannya seluas dan sebanyak bumi dan seisinya ini? Katanya orang terkaya di dunia sekarang ini menurut versi majalah Forbes siapa? Tidak ada yang tahu. Ya. Katanya Bill Gates. Ya, katanya. Ya. Saya tidak tahu berapa kekayaan Bill Gates persisnya, tetapi sekaya-kayanya Bill Gates itu, dia tidak punya satu bumi ini. Dia tidak menguasai satu bumi ini. Tapi ini kata Allah, seandainya orang-orang zalim itu di akhirat punya kekayaan yang luasnya, banyaknya, seluas dan sebanyak bumi ini. Jadi saya sering memberikan gambaran begini. Kalau orang dikatakan dia punya kekayaan seluas bumi ini, itu artinya benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, benua Australia, itu semua sertifikatnya tercatat atas nama dia di kantor pertanahan. Iya. Jadi kita cek siapa yang punya ini benua Afrika, itu atas nama dia ini yang punya satu bumi ini. Bahkan bukan hanya itu, Laut Atlantik, Laut Pasifik dengan semua isinya, ya, dengan semua isi perut bumi ini, dengan semua yang ada di udara itu semua dia yang punya. Itu artinya dia apa? Itu artinya orang punya kekayaan yang seluas bumi dan seisinya. Apa kata Allah? Walau anna lil ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu punya kekayaan ma fil ardi jami'an, yang banyaknya sebanyak bumi ini, bukan hanya itu, wa mithlahu ma'ahu, 2 kali lipatnya dia punya, 2 kali lipatnya bumi ini dia punya. Apa yang akan mereka lakukan di akhirat? Laftadau bihi
mereka akan rela mengorbankan semua kekayaan itu demi apa? Demi menebus diri mereka min su'il azab, dari beratnya, dari dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi apa saja yang dia miliki akan rela dia korbankan. Dan itu mohon maaf, boleh jadi kita termasuk salah satu di dalamnya. Wala'iyadzubillah. Kita akan rela mengorbankan apa saja pada hari itu, pada hari akhirat, supaya apa? Supaya kita bisa terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Mereka akan menebus diri mereka dengan kekayaan itu karena menyaksikan dan merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah di dalam neraka itu. Dan neraka itu namanya juga Darul Azab, negeri tempat siksaan. Jadi akhirat itu salah satu namanya adalah Darul Jaza, negeri tempat kita menerima semua balasan. Jadi dalam kehidupan akhirat itu yang ada hanya episode menerima balasan dari Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk istighfar. Biar satu kali istighfar itu tidak ada gunanya di akhirat. Biar sedekah 1.000 rupiah, tidak ada gunanya di akhirat itu. Karena momennya di akhirat adalah momen untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau balasannya adalah nikmat, maka nikmatnya itu pol-polan. Ya, kata orang Jawa itu pol-polan, habis-habisan. Ya. Belum selesai satu nikmat dirasakan, sudah datang lagi nikmat yang lain. Begitu itu. Sebagaimana juga azab seperti itu, pol-polan, habis-habisan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahum." Setiap kali kulit penghuni neraka itu masak, matang karena api neraka, akan diganti dengan kulit yang baru. Kata sebagian ulama tafsir, proses pergantian kulit penghuni neraka itu terjadi sebanyak 70.000 kali dalam satu hari. Siapa yang tahan di sini, silakan angkat tangan. Ya. Jadi begitu matang, otomatis ganti kulit baru lagi. Matang, ganti lagi kulit baru, dan itu terjadi sebanyak berapa? 70.000 kali dalam satu hari. Ya, kita mengatakan satu hari saja mana tahan. Bagaimana dengan orang yang siksaan di neraka untuk selama-lamanya? Jadi, ya tidak ada kesempatan untuk istighfar walaupun satu kali. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan azab itu dirasakan, postur tubuh penghuni neraka itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara satu ujung pundak ke ujung pundak yang lain itu kalau ditempuh dengan perjalanan cepat itu masiratu thalath, setara dengan perjalanan 3 hari untuk orang yang menggunakan kendaraan cepat. Jadi dari ujung sininya penghuni neraka itu kalau kita mau sampai ke ujung yang satu, 3 hari baru sampai. Begitu juga dengan ketebalan kulitnya. Wa ghilazhu jildihi, ketebalan kulit penghuni neraka itu tebalnya sama dengan perjalanan 3 hari. Supaya apa? Supaya azab itu maksimal dirasakan. Karena memang tempat merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita bayangkan. Kalau Ramadan kita berlalu tanpa makna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita termasuk orang yang akan memerankan adegan ini.
memerankan adegan ini. Ya. Adegan apa? Adegan menyatakan bahwa kita akan mengorbankan apa saja. Pada saat pengorbanan itu tidak akan ada nilainya dan tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satu adegan, salah satu episode yang akan terjadi adalah walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu. Di dalam neraka jahanam itu la yuqda alaihim fayamutu. Siksaan yang mereka terima di dalam neraka itu tidak akan menghabisi mereka dan tidak akan membuat mereka mati. Jadi untuk memaksimalkan siksaan itu, penghuni neraka tidak akan pernah mengalami kematian. Kalau kita di dunia ini disiksa habis-habisan sampai kemudian kita mati, kematian itu adalah istirahat bagi kita. Karena pada saat kita mati, apapun yang dilakukan orang terhadap kita, kita tidak akan merasakannya. Tapi itu tidak akan dialami oleh para penghuni neraka. Mereka tidak akan merasakan kematian itu. Wala yukhaffafu anhum. Siksaan Allah juga tidak diringankan dari mereka. Kemudian pada ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Para penghuni neraka itu akan berteriak setiap hari di dalam neraka. Berteriak meminta kepada Allah apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Inilah teriakan para penghuni neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari sini, na'mal salihan, supaya kami bisa melakukan satu amal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu tidak pernah kami lakukan pada saat kami hidup di dunia. Jadi kita sekarang masih hidup di dunia. Ya, kita sekarang masih hidup di dunia dan kita masih bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh penghuni neraka ini. Maka jangan biarkan diri kita termasuk orang-orang yang akan meneriakkan doa ini, meneriakkan permohonan ini, sebuah permohonan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari sini, na'mal salihan, supaya kami bisa melakukan amal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu tidak pernah kami lakukan. Ya Allah, keluarkan kami dari sini supaya kami bisa puasa satu kali lagi Ramadan, supaya kami bisa melewati satu kali lagi Ramadan dengan cara yang berbeda dari yang dahulu pernah kami lakukan ketika melewati Ramadan dalam hidup kami. Maka respon Allah Subhanahu wa taala kepada mereka disebutkan di dalam kelanjutan ayat itu. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian umur, telah memberikan kalian kesempatan, di mana kesempatan itu sebenarnya sudah cukup untuk mengambil pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajaran. 60 tahun hidup di dunia adalah kesempatan yang lebih dari cukup untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah, merenungkan setiap petunjuk dan pedoman Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang juga menggambarkan salah satu episode yang akan dilewati oleh manusia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak pernah melewati ini. Satu episode yang akan dilewati oleh manusia di kehidupan akhirat. Hadis ini di sini disebutkan an Abi Imran, dari Abu Imran, dia mengatakan sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya pernah mendengarkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan. Siapa? Yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Apa kata Allah? Lau anna laka ma fil ardi min syai' akunta taftadi bihi. Lau anna laka ma fil ardi min syai'. Seandainya engkau memiliki kekayaan bumi, akunta taftadi bihi, apakah engkau akan menyerahkan kekayaanmu itu untuk menjadi tebusan terhadap siksaan ini? Ini ditanyakan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang, kepada manusia yang paling ringan siksaannya. Jadi jangan tanyakan lagi bagaimana dengan yang paling berat siksaannya. Ini yang paling ringan siksaannya. Allah tanyakan apa? Seandainya engkau mempunyai kekayaan bumi, akunta taftadi bihi, apakah engkau akan mengorbankannya, menjadikannya tebusan supaya bebas dari siksaan neraka yang paling ringan ini? Maka sang hamba ini mengatakan, na'am, tentu saja ya Allah, aku akan serahkan apa yang aku miliki untuk terbebas dari siksaan ini. Maka apa jawaban Allah? Allah mengatakan, aradtu minka ahwana min hadza. Dahulu di dunia, yang aku minta darimu jauh lebih ringan daripada ini. Daripada apa? Daripada menyerahkan seluruh kekayaan yang engkau miliki. Dahulu yang aku minta, kata Allah, lebih ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam, dan saat itu engkau masih berada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Allah tusyrika bi syai'an. Engkau jangan sekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu pun. Tetapi apa yang terjadi? Fa'abaita. Engkau enggan, engkau menolak untuk melakukan itu. Fa'abaita illa an tusyrika bi. Engkau menolak dan engkau bersikeras untuk tetap menyekutukan aku dengan sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang Allah minta dari kita untuk bisa selamat di kehidupan akhirat itu sangat-sangat ringan. Zakat, ya. Berapa banyak yang Allah minta dari kita untuk dizakatkan? Berapa persen? 100%? 50%? Tidak. Allah hanya minta berapa? 2,5%. Kalau kita punya 100 rupiah, Allah hanya minta 2,5 rupiah. Kalau kita punya 1 miliar, berarti yang diwajibkan berapa? 25 juta. Ya, betul ya, 25 juta. 25 juta dari 1.000 juta. Ya, 1 miliar itu kan 1.000 juta. Allah hanya minta itu. Allah tidak minta kita serahkan 100% kekayaan kita, tidak. Salat
yang Allah wajibkan untuk kita hanya 5 kali sehari semalam. Ya, saya biasa mengatakan, saya tidak bisa bayangkan itu seandainya dulu Nabi SAW menerima sholat 50 kali sehari semalam itu. Itu artinya seandainya yang jadi itu adalah sholat 50 kali sehari dan semalam, itu artinya setiap setengah jam kita harus sholat. Kurang lebih. Karena 24 jam, ya 50 dibagi 24 jam, ya kurang lebih setiap setengah jam kita harus sholat. Jadi bapak-bapak baru pulang sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, ya baru duduk-duduk sedikit, tiba-tiba sudah Allahu Akbar, sholat lagi, harus ke masjid lagi. Setelah itu pulang lagi ke rumah, ya baru siap-siap ingin menikmati secangkir kopi, secangkir teh dengan pisang goreng. Tiba-tiba apa? Allahu Akbar, datang lagi ke masjid. Ya, itu kalau apa? Kalau sholat 50 kali sehari semalam. Setiap setengah jam sholat. Ya. Tapi begitu sayangnya Allah pada kita, hanya 5 kali diwajibkan untuk kita sehari dan semalam. Yang 5 kali ini pun luar biasa manusia ini. Masih banyak yang bolong-bolong. Bolong-bolongnya juga macam-macam. Ada yang skala mingguan, ada yang skala harian. Skala mingguan itu nanti sholat Jumat baru muncul. Ya. Ternyata dia muslim. Selama ini kita kira dia non muslim. Ternyata dia muslim, sholat Jumat. Ada yang skala harian bolong-bolongnya. Ya. Sholat subuh lewat, sholat duhur masuk ya. Sholat asar oke. Sholat maghrib oke. Sholat isya lewat. Yang sholat 5 waktu full time, itu juga berbeda-beda kecepatannya. Ada yang 100 km per jam, ya, itu bisa satu sholat ya bisa 5 menit selesai. Ada yang kurang-kurang sedikit dari itu. Ya. Jadi luar biasa. Allah hanya minta berapa? 5 kali sehari. Puasa, Allah hanya wajibkan berapa bulan? Berapa bulan wajib puasa? Hanya 1 bulan dari 12 bulan. Ya, makanya saya baru-baru membaca beberapa kisah hikmah dari ulama-ulama kita, ulama-ulama kontemporer, bagaimana mereka menghadapi bulan Ramadan. Jadi ada ulama itu katanya, yang begitu diumumkan besok 1 Ramadan, maka dia akan masuk ke Masjidil Haram. Ya, begitu diumumkan 1 Ramadan besok, dia akan masuk ke Masjidil Haram dan dia tidak akan keluar meninggalkan Masjidil Haram kecuali setelah selesai 6 Syawal. Jadi nanti selesai 6 Syawal baru dia tinggalkan Masjidil Haram. Selesai puasa Syawalnya baru dia tinggalkan apa? Masjidil Haram. Jadi seakan-akan dia mengatakan, sudah cukuplah 11 bulan itu banting tulang mencari nafkah, banting tulang mencari rezeki, datang Ramadan full time untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagus kalau ada yang mau mencontoh. Ya bagus. Meskipun saya tidak mewajibkan untuk itu, tapi bagus juga kalau ada yang bisa mencontoh seperti itu. Luar biasa. Jadi poinnya bahwa yang Allah inginkan dari kita di dunia ini hanya sedikit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan abadi di kehidupan akhirat kita. Maka Allah sebutkan di dalam hadis qudsi ini hadis qudsi, Allah katakan apa? Aradtu minka ahwana min hadza. Yang aku inginkan darimu wahai anak Adam, lebih ringan dari mengorbankan seluruh kekayaan yang engkau miliki. Yang aku inginkan lebih ringan dari itu.
Jangan sekutukan Allah. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan, keluarkan 2,5%. Haji bagi yang mampu. Haji pun wajib, tapi ada catatannya. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Jadi apa kurang sayangnya Allah kepada kita? Apa kurang sayangnya Allah kepada kita? Ya. Kalau kita mau membalas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seharusnya cara kita membalas itu adalah dengan setiap desahan nafas ini kita harus berzikir, bertasbih, beristighfar, ya. Dan tidak boleh lewat satu tarikan nafas pun kecuali dalam ibadah kepada Allah. Tapi itu Allah tahu kita tidak mampu melakukan itu. Ya. Allah tahu kita tidak semua kita mampu melakukan itu. Karena itu Allah pun memberikan ruang kepada kita untuk salah. Allah memberikan ruang kepada kita untuk salah. Allah memberi ruang kepada kita untuk tergelincir melakukan dosa. Allah memberi ruang kepada kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ada celahnya untuk itu. Tetapi ingat, begitu kita melakukan dosa, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai apa? At-tawwabin. Jadi Allah tidak mengatakan at-taibin. Kalau at-taibin itu bisa maknanya orang yang bertaubat. Artinya satu kali saja taubat. Tetapi at-tawwabin itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah apa? Sighah mubalaghah. At-tawwabin untuk menunjukkan bahwa taubat itu dilakukan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Artinya apa? Dosanya pun dilakukan berulang-ulang, maka taubatnya juga berulang. Dan Allah senang itu. Allah lebih senang seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia sadar dengan dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, daripada seorang hamba yang melakukan kesolehan, melakukan ibadah, kemudian dia merasa bangga dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita semua yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertuhankan yang lain. Kita bersyukur kita bertuhankan Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Penerima Taubat, yang mencintai taubat-taubat hambanya yang bertubi-tubi, yang berulang-ulang kali datang kepadanya untuk bertaubat. Itu hanya kita dapatkan kalau kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah dari tadi dikode oleh panitia ya, 5 menit ya, sekarang terakhir 2 menit. Dan sekarang sudah habis waktunya, ya. Padahal slide-nya baru 3 ini slide-nya, ya. Ini baru pengantar, ya. Ini ada baru masuk apa makna Ramadan, kemudian ini, ya. Banyak sekali slide-nya. Mudah-mudahan Ramadan berikutnya, insya Allah. Ya, ya. Oke lah. Nggak usah. Baik, ya mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada Ramadan berikutnya.